Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Fatimah dari kelas HESA 5. Dalam video kali ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam. Saya akan menjelaskan tentang etika Islam dalam teknologi informasi atau biasa kita sebut IT dan sistem e-commerce yang berlaku di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi atau pengembangan, dan dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware dan software secara sederhana. Teknologi informasi bisa disebut fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung dan meningkatkan fasilitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Lalu teknologi informasi menghasilkan suatu sistem, maka karyawan yang memegang peran penting dalam pengoperasian teknologi informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, teknologi informasi telah memainkan peran dan strategi dan secara signifikan dalam perencanaan organisasi. Selanjutnya ada kriteria teknologi informasi. Yang pertama ada efektivitas, yaitu berkaitan dengan informasi yang relevan dengan proses bisnis secara disampaikan secara tepat waktu, benar, konsisten, dan dapat digunakan. Yang kedua ada efisiensi, yaitu informasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal, paling produktif dan ekonomis. Yang ketiga ada kerahasiaan, yaitu menyangkut tentang perlindungan informasi sendiri secara sensitif dan pengungkapan yang tidak sah. Yang keempat ada integritas, yaitu berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi serta validitasnya sesuai dengan nilai dan harapan bisnis. Yang keenam ada ketersediaan, yaitu berkaitan dengan ketersediaan sebuah informasi saat dibutuhkan oleh proses bisnis saat ini dan di masa yang akan mendatang. Ini juga menyangkut pengamanan sumber daya yang diperlukan dan kemampuan yang terkait. Yang keenam ada kepatuhan, yaitu berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan pengaturan kontrak yang menjadi subjek proses bisnis, yaitu kriteria bisnis yang diberlakukan secara eksternal, secara kebijakan internal. Yang terakhir ada kehandalan, yaitu sebuah informasi yang dapat dipercaya dan digunakan untuk manajemen dalam rangka mengambil keputusan. Selanjutnya ada materi tentang urgensi etika teknologi informasi. Sejalan dengan arus informasi yang begitu deras, maka masyarakat juga dituntut untuk semakin cerdas menerima dan mengelola hak berita dan informasi. Masyarakat juga perlu memverifikasi setiap berita dan informasi yang berasal dari media sosial. Langkah itu bertujuan untuk menyikapi banyaknya situs maupun akun di media sosial yang menampilkan atau menyampaikan berita bohong demi keuntungan pribadi, sehingga demikian diperlukan adanya etika dalam pengumpulan media. Etika dalam bermedia ini berperan penting, terutama pada saat ini, di tahun-tahun politik ini. Etika memiliki peran penting guna menghindari permusuhan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kemajuan di bidang media sosial digunakan untuk menyambung silaturahmi dan menambah wawasan, bukan hanya untuk menyebar berita bohong, hasutan, ujaran kebencian, maupun pesan-pesan bernada provokatif yang membuat gaduh bangsa ini. Di tengah arus informasi yang begitu deras, netizen yang biasa kita sebut dituntut untuk lebih cerdas dalam menerima sebuah berita dan informasi. Masyarakat perlu memverifikasi atau mencek ulang setiap kali menerima berita dan informasi dari media sosial, apakah itu benar atau bohong. Lalu pengaduan bagi etika dalam media sosial. Yang pertama, maksud saya panduan dalam etika bagi kita bermedia sosial atau menggunakan IT. Pertama, jangan mengumbar informasi pribadi kita dalam menggunakan sosial media. Ada baiknya kita sebagai pengguna harus bijak dalam menginformasikan privasi atau kehidupan pribadi. Lalu etika dalam berkomunikasi. Dalam melakukan komunikasi antar sesama pada status media sosial, biasanya kita merupakan etika dalam berkomunikasi.
sangat banyak bagi kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam antar sesama di media sosial, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Sebaiknya dalam melakukan komunikasi, kita tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tetapi menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun media sosial yang kita miliki. Lalu menghargai hasil karya orang lain. Sangat banyak sekali ya kita sering menggunakan copy paste tapi tidak mencantumkan si pembuat kata-kata ini. Saat kita menyebarkan informasi baik itu berupa tulisan, foto, atau video milik orang lain, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang, tidak serta-merta mengcopy paste tanpa memberitahukan sumbernya. Lalu yang keempat ada hindari penyebaran sara dan pornografi. Yang kelima, cross check kebenaran berita, bahwa ini berita bohong atau hanya hoax-hoax yang ada. Jangan sampai tertipu ya teman-teman. Lalu opini berdasarkan fakta dan data. Jangan ikut-ikutan berkomentar. Ini banyak sekali kasus yang sering terjadi. Banyak dari kita mungkin netizen jahat ya bisa disebut, seperti komentar-komentar jahat di artis-artis atau para pejabat-pejabat. Apabila menimbulkan ketidakterimaan bagi pemilik akun, itu pasti sangat merugikan bagi kita. Bisa saja kita dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Lalu mengenai penyimpangan penggunaan IT, ada tindak cybercrime. Cybercrime merupakan suatu tindakan yang dilakukan atau diabaikan dalam rangka melanggar hukum yang melarang atau memerintahkan, dan hukuman yang dikenakan pada pastian bersalah. Dan kata lain, cybercrime sebagai aktivitas kriminal yang langsung berhubungan dengan pengguna komputer, khususnya pada masuk tanpa izin atau ilegal ke sistem komputer atau database lain, memanipulasi atau mencuri data yang tersimpan atau data online, atau sabotase peralatan dan tindak data kejahatan yang berhubungan dengan aktivitas ilegal. Selanjutnya tentang e-commerce ya. Electronic commerce atau yang biasa kita sebut e-commerce adalah proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satunya jaringan yang digunakan adalah internet. Perkembangan teknologi informasi terutama internet merupakan faktor pendorong perkembangan e-commerce. Internet juga merupakan jaringan global yang menyatukan jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi dan interaksi antara satu sama dengan lain di seluruh penjuru dunia. Lalu penggunaan internet untuk aktivitas transaksi bisnis dengan konsumen meliputi World Wide Web untuk penjualan produk dan pelayanan konsumen. Sedangkan beberapa kekurangan dan penjualan menggunakan sistem e-commerce adalah banyak sekali pencurian informasi yang berharga. Yang kedua, gangguan layanan. Seringkali kita mendapatkan gangguan layanan ya, karena mungkin situsnya sedang down atau karena sinyal. Lalu penggunaan akses sumber oleh pihak yang tidak berhak. Sering sekali ini berkaitan dengan penjahatan cybercrime yang tadi. Meningkatkan individualisme. Jadi dengan ada e-commerce ini menjadikan kita ini belanja atau menggunakan sistem e-commerce jadi lebih individualisme, jadi tidak adanya interaksi dengan samanya kita dalam dunia nyata. Lalu terkadang menimbulkan kekecewaan. Biasanya kita tertipu dengan foto atau yang bisa ditampilkan di layar monitor komputer, kadang berbeda dengan hasilnya langsung. Banyak sekali permasalahan-permasalahan tentang ini, tapi etika bisnis mengaturnya dengan sedemikian mungkin demi kenyamanan kita semua yang menggunakan IT. Lalu ada solusi dan upaya penyadaran dari penyimpangan IT. Untuk mengatasi era teknologi informasi dan informasi juga dapat dilakukan dengan menumbuhkan kembali rasa nasionalisme bangsa agar masyarakat dapat mencintai negaranya. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya sebagai mencintai produk dalam negeri, menanamkan dan mengembalikan nilai-nilai Pancasila, ketiga menanamkan melaksanakan ajaran agama. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.